Tanda tangani surat ini, atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Itu kalimat ibu mertua saya sambil melempar map coklat ke pangkuan saya. 30 menit kemudian, di ruang keluarga yang penuh sanak saudara. Wajahnya yang tadi angkuh berubah pucat. Map yang sama saya buka pelan-pelan. Dan satu lembar akta tua membuat seluruh ruangan terdiam. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tarik napas dulu, siapkan teh hangat, karena kisah malam ini akan panjang. Nama saya Anjani, usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor kecil milik saya sendiri di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjalani profesi ini. Tangan saya sudah mengesahkan ribuan tanda tangan, ratusan akta jual beli, puluhan surat wasiat. Orang datang ke meja saya saat mereka paling rapuh, saat membagi warisan, saat menjual rumah terakhir, saat menyerahkan segalanya kepada orang yang mereka percaya. Saya tahu betul satu hal, kertas itu diam, tapi kertas tidak pernah berbohong. Suami saya bernama Reza, usianya 38 tahun. Ia anak sulung di keluarganya, mengelola usaha keluarga, sebuah toko material bangunan yang cukup besar, dan beberapa petak properti sewaan di Bekasi. Dulu, saat kami menikah, Reza adalah lelaki yang lembut. Ia menggenggam tangan saya di pelaminan dan berbisik bahwa ia akan menjaga saya seumur hidup. Saya percaya. Saya selalu percaya pada janji yang diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya sadari di awal. Reza tidak pernah benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Di belakang punggungnya selalu ada satu suara yang mengatur. Suara ibunya. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni. Usianya 60 tahun. Ia perempuan yang selalu duduk tegak, dengan dagu sedikit terangkat, seolah dunia berutang hormat padanya. Dulu keluarga ini memang berada. Mendiang suaminya, Pak Hartono, ayah mertua saya, adalah pengusaha yang membangun semuanya dari nol. Pak Hartono meninggal 4 tahun lalu, tepat 1 tahun setelah pernikahan kami. Dan sejak hari itu, perlahan-lahan segalanya berubah. Ada juga Wulan, adik ipar saya, usianya 30 tahun. Wulan adalah anak bungsu yang tidak pernah belajar arti kata cukup. Tas baru setiap bulan, mobil ganti setiap tahun. Liburan yang ia unggah ke media sosial dengan bangga. Sejak awal, Wulan dan ibunya melihat saya dengan tatapan yang sama. Tatapan orang yang menghitung. Menghitung berapa nilai saya. Dan menyimpulkan bahwa saya tidak cukup. Notaris kecil, kata Bu Sumarni suatu hari di depan tamu. Cuma pegawai yang punya stempel. Kalau bukan karena Reza, kamu tidak akan pernah masuk keluarga sebesar ini. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya menyodorkan teh. Saya diam. Bukan karena saya takut, tapi karena saya percaya. Rumah tangga dibangun dengan kesabaran, bukan dengan adu mulut. Ternyata saya salah. Kesabaran saya mereka baca sebagai kelemahan. Dan kelemahan bagi orang seperti Bu Sumarni adalah undangan untuk menginjak. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana sebuah keluarga yang dulu memanggil saya Nak, perlahan berubah menjadi orang asing yang ingin membuang saya. Saat menikah, Reza dan saya tinggal di rumah besar peninggalan Pak Hartono di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pohon mangga tua di depannya. Pak Hartono yang memutuskan kami tinggal di sana. Beliau menyayangi saya seperti anak sendiri. Kamu ini teliti, Nak Anjani, katanya sambil tersenyum. Sebulan sebelum beliau sakit, orang teliti itu yang dipercaya menjaga sesuatu yang berharga. Saya tidak mengerti maksud kalimat itu saat itu. Saya kira itu hanya pujian seorang mertua kepada menantunya. Baru bertahun-tahun kemudian, saya paham. Kalimat itu bukan pujian, itu adalah sebuah amanah. Saat Pak Hartono sakit keras, beliau memanggil saya ke kamarnya, hanya saya. Pintu ditutup. Anjani, bisik beliau. Suaranya tinggal serak. Bapak titip sesuatu, jangan dibuka sebelum waktunya.
Kamu yang paling Bapak percaya soal kertas dan tanda tangan. Beliau menyerahkan satu map coklat tua, terkunci rapat. Lalu, beliau menggenggam tangan saya. Kuat sekali untuk orang yang sedang sekarat. Suatu hari nanti, mereka akan menunjukkan wajah asli mereka. Saat itu, terjadi. Baru kamu buka. Tidak sebelumnya. Saya menyimpan map itu di brankas kantor saya. 4 tahun lamanya. Tidak pernah saya buka. Janji adalah janji. Saya bahkan hampir lupa map itu ada. Sampai malam. Ketika ibu mertua saya melemparkan map lain ke pangkuan saya dan menyuruh saya menandatangani kematian harga diri saya sendiri. Tapi malam itu masih jauh. Mari saya ceritakan dulu bagaimana semuanya retak. Satu demi satu. Setahun setelah Pak Hartono wafat, Bu Sumarni mulai memegang kendali penuh atas keuangan keluarga. Toko material, properti sewaan, rekening usaha, semua berpindah ke tangannya. Reza, suami saya, hanya mengangguk pada setiap keputusan ibunya. Ini sementara. Mas, kata saya pelan suatu malam. Tapi sebaiknya pembukuan toko tetap rapi. Saya bisa bantu rapikan kalau Mas mau. Reza menatap saya dengan wajah tersinggung. Anjani, itu urusan keluarga saya. Kamu jangan ikut campur. Ibu lebih tahu. Itu pertama kalinya ia menyebut keluarganya seolah saya bukan bagian darinya. Saya menelan kalimat itu. Saya kira itu hanya kelelahan. Saya kira besok ia akan kembali menjadi Reza yang dulu. Tapi keretakan, sahabat, tidak pernah menyempit dengan sendirinya. Ia hanya melebar, pelan-pelan, sampai seluruh dinding runtuh. 3 bulan kemudian, tekanan pertama datang. Sore itu Bu Sumarni memanggil saya ke ruang keluarga. Wulan duduk di sampingnya, memainkan ponsel. Anjani, kata Bu Sumarni, nadanya datar. Ibu mau kamu berhenti dari kantor notaris itu. Saya pikir saya salah dengar. Maaf. Bu, berhenti. Kamu sudah jadi bagian keluarga ini. Tidak pantas istri Reza setiap hari pergi ke kantor, mengurusi tanda tangan orang lain. Malu ibu kalau ditanya tetangga. Saya menarik napas pelan. Bu, kantor itu saya bangun sendiri sebelum menikah. Itu profesi saya. Itu bukan pekerjaan yang memalukan. Wulan menyahut tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Ya tapi kan kelihatan rendah. Mbak, notaris kecil di ruko. Teman-teman Wulan, ibunya pengusaha semua. Saya menatap mereka berdua. 2 perempuan yang tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidup mereka. Menilai pekerjaan saya rendah. Saya akan pikirkan. Bu, kata saya. Hanya itu. Malam itu, saya menceritakannya pada Reza. Berharap suami saya akan membela saya. Berharap ia akan berkata, profesi istrinya adalah kebanggaan. Reza hanya menghela napas. Sudahlah, Anjani, turuti saja ibu. Demi ketenangan. Kamu kan tidak butuh-butuh amat uang dari kantor itu. Uang saya cukup. Saya menatap punggungnya yang membelakangi saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa menikahi orang asing. Saya tidak berhenti dari kantor, tapi saya mulai diam. Saya mulai mengamati. Dan ketika seorang notaris mulai mengamati, percayalah, ia melihat hal-hal yang orang lain lewatkan. Insiden kedua datang dari Wulan. Suatu siang, ia datang ke kantor saya. Senyumnya manis, terlalu manis. Mbak Anjani, katanya, duduk di kursi klien saya seolah ia langganan. Wulan lagi mau buka usaha online. Butuh modal 80 juta. Pinjam dulu ya, Mbak. Nanti Wulan kembalikan 3 bulan lagi. Dijamin. 80 juta. Itu hampir seluruh tabungan pribadi yang saya kumpulkan dari kantor. Saya tahu, Wulan. Saya tahu uang itu tidak akan kembali. Tapi saya juga tahu jika saya menolak, ceritanya akan berputar menjadi menantu pelit yang tidak mau bantu keluarga. Maka saya memberikannya. Saya bahkan membuat kwitansi sederhana. Kebiasaan profesi saya. Ih, Mbak, pakai kwitansi segala. Wulan tertawa. Kayak sama orang asing aja. Hanya catatan. Wulan, kata saya tenang. Supaya kita berdua ingat. Wulan menandatanganinya sambil memutar bola mata. Ia tidak tahu. Tanda tangan kecil itu suatu hari akan menjadi sangat penting. 3 bulan berlalu. Lalu
4. Lalu, 6. Uang itu tidak pernah kembali. Yang kembali justru cerita. Cerita bahwa Mbak Anjani sok kaya, padahal pelit. Cerita bahwa saya menagih adik ipar sendiri seperti rentenir. Padahal saya tidak pernah menagih sekalipun. Saya hanya menyimpan kwitansi itu, diam-diam. Insiden ketiga terjadi di hari yang seharusnya sakral. Hari peringatan 4 tahun wafatnya Pak Hartono. Seluruh sanak saudara berkumpul di rumah besar Bintaro. Saya bangun pukul 4 pagi. Saya yang memasak, saya yang menata. Saya yang menyambut tamu. Bu Asih, pembantu setia yang sudah ikut keluarga ini puluhan tahun. Membantu saya di dapur. Sabar ya, Nak Anjani, bisik Bu Asih sambil mengaduk opor. Bu Asih lihat semuanya. Bu Asih tahu siapa yang benar di rumah ini. Saya tersenyum padanya. Di rumah itu, hanya Bu Asih yang masih memanggil saya Nak. Saat tamu sudah penuh, Bu Sumarni berdiri di tengah ruangan. Ia mengangkat gelas, seolah hendak berpidato. Terima kasih semua sudah datang mengenang almarhum suami saya, katanya. Lalu, matanya menyapu ke arah saya. Dan maaf kalau hidangannya kurang berkenan. Menantu saya ini cuma notaris kecil, bukan dibesarkan untuk mengurus rumah besar seperti ini. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya berdiri di pintu dapur dengan celemek masih melekat, menahan panas di wajah saya. Untung ada Wulan, lanjut Bu Sumarni, merangkul putrinya. Anak kandung memang beda. Darah daging tidak bisa dibohongi. Wulan tersenyum bangga. Reza, suami saya, duduk di sudut, menunduk menatap lantai. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak membela saya. Lagi, malam itu, setelah semua tamu pulang, saya mencuci tumpukan piring sendirian di dapur. Air mata saya jatuh ke dalam baskom, bercampur busa sabun. Tapi di tengah air mata itu, ada sesuatu yang mengeras dalam diri saya. Bukan dendam. Belum. Hanya sebuah kesadaran dingin. Mereka tidak akan pernah berhenti. Sekeras apapun saya mengabdi, di mata mereka, saya akan selalu menjadi notaris kecil yang numpang. Insiden keempat saya temukan secara tidak sengaja. Suatu malam, Reza tertidur dengan ponsel menyala di meja. Sebuah pesan masuk dari Wulan. Saya tidak berniat membacanya, tapi nama saya tertera di sana. Mas, soal pengalihan toko ke nama ibu sudah beres ya. Jangan sampai si Anjani tahu. Nanti dia ikut campur pakai ilmu notarisnya. Pengalihan toko ke nama Bu Sumarni. Diam-diam jantung saya berdebar, tapi wajah saya tetap tenang. Profesi mengajarkan saya satu hal. Saat kamu menemukan sesuatu yang penting, jangan bereaksi. Catat, pahami, tunggu. Esok paginya, dengan dalih membantu administrasi keluarga, saya meminjam beberapa berkas toko. Reza, yang tidak pernah teliti, menyerahkannya begitu saja. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Toko material itu, properti sewaan itu, satu persatu sedang dialihkan ke nama Bu Sumarni dan Wulan. Menggunakan akta yang dibuat oleh notaris lain. Notaris yang tidak teliti. Dengan dasar surat keterangan waris yang janggal. Tapi yang paling membuat saya tertegun bukan itu. Dalam dokumen keterangan waris itu, tertulis bahwa ahli waris Pak Hartono hanya 3 orang. Bu Sumarni, Reza, dan Wulan, cucu kandung Pak Hartono, anak saya, dan Reza, yang baru berusia 2 tahun, sengaja dihilangkan dari daftar. Hak anak saya dihapus dengan 1 coretan pena. Saya menutup berkas itu pelan-pelan. Saya kembalikan ke tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dada saya, sesuatu yang dingin dan tenang mulai bekerja. Insiden kelima adalah soal uang yang menghilang. Sebagai orang yang terbiasa membaca angka, saya mulai memperhatikan rekening usaha keluarga, yang kebetulan mutasinya sesekali dikirim ke email bersama. Ada pola yang aneh. Setiap bulan, puluhan juta keluar dengan keterangan kosong. Kadang ke rekening Wulan, kadang ke rekening pribadi Bu Sumarni. Uang hasil toko, hasil keringat almarhum Pak Hartono, perlahan disedot keluar. Untuk tas Wulan, untuk arisan Bu Sumarni, untuk gaya hidup yang tidak pernah mereka hasilkan sendiri. Dan toko itu sendiri mulai goyah
Utang pemasok menumpuk. Karyawan mulai telat digaji. Mereka memerah sapi sampai kering, tanpa pernah memberinya makan. Saya mencetak diam-diam setiap mutasi itu. Saya simpan rapi dalam map terpisah di brankas kantor saya. Di sebelah map coklat tua pemberian Pak Hartono yang belum pernah saya buka. 2 map. Satu dari masa lalu, satu dari masa kini. Keduanya menunggu waktunya. Saya belum tahu kapan waktu itu akan tiba. Tapi malam itu, saya tahu satu hal dengan pasti. Saya tidak akan menandatangani kehancuran anak saya, apapun yang terjadi. Sebelum saya lanjutkan, ada satu hal di antara semua itu yang paling menyakitkan. Lebih dari hinaan, lebih dari uang. Suatu malam, anak saya demam tinggi. Usianya baru 2 tahun. Tubuh mungilnya panas. Ia menangis tak henti. Saya menggendongnya. Panik. Saya mengetuk pintu kamar Bu Sumarni, meminta tolong mengantar ke klinik. Karena saya tidak berani menyetir sambil menggendong anak yang kejang. Pintu terbuka sedikit. Bu Sumarni menatap saya dan cucunya dengan dingin. Bawa sendiri sana. Jangan ganggu istirahat ibu malam-malam. Anak demam saja heboh, katanya. Lalu menutup pintu. Saya mengetuk pintu Reza, suami saya, ayah dari anak yang sedang kejang itu. Ia melirik dari balik selimut. Kamu kan ibunya, urus saja. Besok saya ada urusan toko. Malam itu, saya membawa anak saya ke klinik sendirian. Naik taksi online, menggendongnya erat. Berdoa sepanjang jalan. Di ruang tunggu klinik yang dingin itu, saya bersumpah dalam hati. Saya bisa menelan setiap hinaan untuk diri saya sendiri. Tapi tidak untuk anak saya. Tidak akan pernah. Bu Asih, yang esok paginya tahu, hanya bisa menangis. Mereka itu bukan manusia. Nah, cucu sendiri dibiarkan begitu. Esok paginya, saat saya pulang dari klinik dengan mata lelah, Reza bahkan tidak bertanya bagaimana keadaan anaknya. Ia hanya menatap saya sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Anaknya sudah baikan? Tanya saya. Hampir tidak percaya harus bertanya hal seperti itu kepada ayahnya sendiri. Ya, kalau sudah dibawa ke dokter, pasti baikan. Jawabnya enteng. Jangan dibesar-besarkan. Saya menatap suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar tidak mengenalinya. Lelaki yang dulu menggenggam tangan saya di pelaminan, kini bahkan tidak peduli apakah anaknya semalam selamat atau tidak. Saya tidak menjawab. Tapi sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Dari sabar menjadi siaga. Ada lagi satu insiden yang menunjukkan betapa jauh mereka berani melangkah. Bu Sumarni ternyata sempat mencoba mencari notaris lain untuk mempercepat pengalihan harta. Ia tidak tahu, dunia notaris di Jakarta Selatan itu kecil. Kami saling kenal. Seorang kolega lama saya, Pak Yuda, menelponku diam-diam. Anjani, katanya. Ada ibu-ibu mengaku mertuamu datang ke kantor saya, minta dibuatkan akta pengalihan aset. Tapi dasar surat warisnya janggal sekali. Anak cucu tidak lengkap. Saya tolak. Saya cuma mau kasih tahu kamu, hati-hati. Saya berterima kasih pada Pak Yuda. Saat itu, saya sadar mereka benar-benar ingin merampas semuanya. Sampai harus mengetuk pintu notaris satu persatu, mencari yang mau diajak curang. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka sedang mencoba mencuri sesuatu yang fondasi hukumnya justru dipegang oleh orang yang mereka hina setiap hari. Setiap penolakan notaris yang mereka terima, tanpa mereka sadari, justru memperkuat posisi saya. Karena setiap kali ada saksi tambahan bahwa surat waris mereka memang cacat. Dan ada satu kejadian di sebuah butik mahal yang membuat kesombongan Wulan mencapai puncaknya. Saya kebetulan sedang menemani klien di sebuah pusat perbelanjaan elit. Di sana, saya bertemu Wulan dan Bu Sumarni sedang berbelanja dengan uang yang baru. Saya tahu dari mana asalnya. Wulan melihat saya dengan sengaja. Ia berkata keras pada pramuniaga agar saya mendengar. Mbak, yang ini saya ambil semua. Tidak usah lihat harga. Beda ya. Orang yang punya uang
sama yang cuma pegawai notaris kecil. Kasihan, ada yang seumur hidup tidak akan mampu beli ini. Bu Sumarni tertawa di sampingnya, menatap saya dengan penuh kemenangan. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak berkata apa-apa, karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Setiap rupiah yang sedang mereka hamburkan di butik itu sudah tercatat rapi dalam map audit di brankas saya. Setiap tas, setiap baju adalah bukti yang akan menjerat mereka sendiri. Mereka kira mereka sedang memamerkan kekayaan, padahal mereka sedang menambah panjang daftar bukti melawan diri mereka sendiri. Silahkan dinikmati, Bu. Wulan, kata saya pelan saat berlalu, selagi masih bisa. Mereka tidak mengerti maksud kalimat itu. Mereka tertawa, mengira saya hanya iri. Mereka tidak tahu. Itu bukan kalimat iri, itu kalimat seorang notaris yang sudah membaca akhir cerita. Jauh sebelum mereka sampai ke sana, sebelum semua keretakan itu. Ada masa ketika rumah besar Bintaro adalah tempat yang hangat. Saat Pak Hartono masih hidup, beliau selalu menyediakan kursi di sebelahnya untuk saya saat makan malam. "Anjani, duduk sini," katanya. "Ceritakan. Hari ini ada klien menarik tidak di kantormu?" Beliau satu-satunya orang di keluarga itu yang menganggap pekerjaan saya berharga. Beliau bahkan kadang bertanya soal hukum waris, soal akta, dengan sungguh-sungguh. Saya baru menyadari belakangan, beliau tidak sekadar berbasa-basi. Beliau sedang menguji saya. Beliau sedang memastikan menantunya benar-benar paham menjaga sesuatu yang berharga. Bu Sumarni dulu pun berpura-pura ramah selama suaminya masih ada. Ia memanggil saya Nak Anjani dengan senyum manis di depan Pak Hartono. Tapi saya ingat satu sore, saat Pak Hartono tidak ada, Bu Sumarni menatap saya dengan tatapan yang membuat saya bergidik. Tatapan yang menyimpan sesuatu, menunggu waktunya. "Kamu beruntung, Anjani," katanya pelan waktu itu. "Bapak sayang sekali sama kamu. Tapi ingat, Bapak tidak akan selamanya ada." Saya tidak mengerti maksudnya saat itu. Sekarang saya mengerti. Itu adalah ancaman yang dibungkus senyum. Dan saat Pak Hartono benar-benar tiada, topeng itu jatuh satu demi satu. Persis seperti yang beliau ramalkan. Ada satu malam, di tengah semua kekacauan itu, yang membuat saya hampir percaya Reza masih bisa diselamatkan. Saya tidak sengaja mendengar Reza berbicara dengan ibunya dan Wulan di ruang belakang. Suara mereka tertahan, tapi cukup jelas. "Mas," kata Wulan, "kalau Anjani sudah tanda tangan, rumah ini langsung kita jual. Wulan sudah ada pembelinya. Mas dapat bagian. Kita semua senang." "Tapi anak saya," suara Reza terdengar ragu. "Kalau haknya dihapus, anak bisa dibikin lagi," potong Bu Sumarni dingin. "Istri juga bisa cari yang lebih berguna. Yang penting, harta ini jangan sampai jatuh ke tangan menantu pintar itu. Ibu tidak suka dia. Dari dulu, dia terlalu banyak tahu." Saya berdiri di balik dinding, menahan napas. Saya menunggu. Saya berharap Reza akan membela anaknya, membela saya. Tapi yang saya dengar hanya keheningan panjang. Lalu, suara Reza lemah, menyerah. "Iya, Bu. Saya urus tanda tangannya." Malam itu harapan terakhir saya pada pernikahan ini padam. Bukan dengan ledakan, tapi dengan satu kalimat lemah dari mulut lelaki yang dulu berjanji menjaga saya. Sejak malam itu, saya berhenti berharap dan saya mulai bekerja. Saya menghubungi Pak Gunawan lebih sering. Kami menyusun strategi seperti dua orang yang sedang menyiapkan pertahanan sebuah benteng. "Anjani," kata Pak Gunawan suatu malam di telepon, "kamu pegang kartu paling kuat, wasiat asli dan akta otentik. Tapi kamu harus sabar, jangan keluarkan sekarang. Tunggu mereka mengumpulkan semua bukti melawan diri mereka sendiri." "Saya mengerti," kata saya. "Saya sudah belajar sabar selama 4 tahun. Beberapa minggu lagi bukan apa-apa." "Dan satu lagi," tambah Pak Gunawan. "Saat waktunya tiba, lakukan di depan banyak saksi. Orang seperti Bu Sumarni paling takut kehilangan muka di depan keluarga besar. Kejatuhan yang paling menyakitkan baginya bukan kehilangan harta, tapi kehilangan kehormatan di depan orang-orang yang dulu mengaguminya.
Saya mencatat kalimat itu dalam hati. Dan ketika Bu Sumarni sendiri yang mengundang seluruh keluarga besar untuk acara halal bihalal, saya tahu ia sedang menyiapkan panggung kejatuhannya sendiri. Tuhan memang punya cara yang ironis. Orang yang ingin mempermalukan seringkali menyiapkan ruangan untuk dipermalukan. Insiden keenam adalah jebakan yang mereka siapkan untuk saya. Suatu sore, Bu Sumarni dan Wulan memanggil saya ke ruang keluarga. Reza sudah duduk di sana. Wajahnya tegang. Tidak berani menatap saya. Di atas meja ada sebuah map coklat. Map yang berbeda dari map pemberian almarhum, tapi warnanya membuat dada saya berdesir. Anjani, duduk, kata Bu Sumarni. Nadanya seperti hakim membaca vonis. Ia mendorong map itu ke arah saya. Ini surat pernyataan. Kamu sebagai wali dari anak kamu, melepaskan seluruh hak waris anak kamu atas harta keluarga ini. Tanda tangani. Saya membuka map itu. Saya membacanya pelan, kata demi kata, dengan mata seorang notaris. Isinya jelas. Mereka ingin saya, dengan tangan saya sendiri, menghapus hak cucu kandung Pak Hartono, supaya seluruh harta jatuh mutlak ke tangan Bu Sumarni dan Wulan. Kenapa harus saya tanda tangani, Bu? Tanya saya tenang. Karena ini keputusan keluarga, sahut Wulan ketus. Anak Mbak masih kecil, nanti hartanya kami yang urus. Mbak tinggal terima, beres. Dan kalau saya menolak, Bu Sumarni mencondongkan tubuh. Untuk pertama kalinya, topeng sopannya jatuh sepenuhnya. Kalau kamu menolak, kamu keluar dari rumah ini malam ini juga, sendirian, tanpa bawa apa-apa. Kita lihat, notaris kecil mau hidup di mana. Saya menoleh ke arah Reza. Suami saya, ayah dari anak yang sedang mereka rampas haknya. Mas, kata saya pelan. Kamu setuju dengan ini? Reza menelan ludah. Ia menatap ibunya, lalu menatap lantai. Dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, tanda tangani saja. Anjani, ini yang terbaik untuk semua orang. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya yang selama 4 tahun saya jaga tetap utuh. Akhirnya patah dengan tenang, tanpa suara, tanpa air mata. Saya menutup map itu. Saya berdiri. Saya butuh waktu sampai akhir minggu untuk memikirkannya, kata saya. Ini menyangkut masa depan anak. Saya tidak akan tanda tangan terburu-buru. Bu Sumarni tersenyum sinis. Mengira ia sudah menang. 3 hari, tidak lebih. Setelah itu, kamu yang tanggung akibatnya. Saya mengangguk. Saya melangkah keluar ruangan dengan punggung tegak. Mereka kira saya pergi untuk menyerah. Padahal saya pergi untuk membuka brankas. Malam itu, di kantor saya yang sepi, saya menelpon satu orang, Pak Gunawan, sahabat lama saya, seorang advokat senior yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Gan, kata saya butuh bantuanmu dan saya butuh kamu. Tutup mulut rapat-rapat sampai semua siap. Ada apa? Anjani. Suara Pak Gunawan langsung serius. Saya menarik napas. Lalu, saya membuka brankas. 2 map ada di sana. Map mutasi rekening yang saya kumpulkan diam-diam. Dan map coklat tua pemberian Pak Hartono. Yang 4 tahun tidak pernah saya buka. Pak Hartono pernah bilang, kata saya pelan. Saya boleh membukanya saat mereka menunjukkan wajah asli mereka. Malam ini, Gan, mereka sudah menunjukkannya sepenuhnya. Tangan saya gemetar sedikit saat membuka kunci map tua itu. 4 tahun saya menjaga janji. Sekarang, waktunya tiba. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen. Dan saat saya membacanya, saya harus duduk. Karena kaki saya terasa lemas. Insiden ke-7 sebenarnya bukan sesuatu yang mereka lakukan pada saya. Itu adalah sesuatu yang Pak Hartono lakukan untuk saya, jauh sebelum beliau wafat. Map itu berisi surat wasiat asli Pak Hartono. Bukan keterangan waris palsu yang dibuat Bu Sumarni, tapi wasiat sah, dibuat di hadapan notaris resmi, lengkap dengan akta otentik. Dan isinya mengubah segalanya. Pak Hartono ternyata sudah lama melihat sifat asli istri dan putrinya. Beliau tahu
Jika harta diserahkan begitu saja, semuanya akan habis dalam hitungan tahun. Dan cucunya tidak akan kebagian apa-apa. Maka beliau menyusun wasiat yang berbeda. Rumah besar Bintaro, toko, material, dan seluruh properti utama tidak diwariskan langsung ke Bu Sumarni. Semuanya beliau letakkan dalam sebuah pengaturan waris yang melindungi cucunya. Dan beliau menunjuk satu orang sebagai pelaksana wasiat. Satu orang yang beliau percaya soal kertas dan tanda tangan. Saya, Anjani, menantunya. Orang teliti itu yang dipercaya menjaga sesuatu yang berharga, kata Pak Hartono dulu. Sekarang saya mengerti, kalimat itu bukan pujian. Itu adalah kunci. Selama 4 tahun, keluarga ini mengira mereka menguasai segalanya. Padahal seluruh fondasi hukum atas harta itu ada di berangkas saya. Ada di tangan perempuan yang mereka hina sebagai notaris kecil. Gan, kata saya. Suara saya kembali tenang. Saya butuh kamu verifikasi keaslian wasiat ini. Saya butuh audit lengkap atas rekening usaha keluarga. Dan saya butuh semuanya rapi dalam 3 hari. Pak Gunawan terdiam sejenak. Lalu, ia tertawa pelan. Tawa yang penuh hormat. Anjani, mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, ya. Mereka tidak pernah mau tahu, jawab saya. Insiden ke-8 terjadi keesokan harinya. Dan itu membuat darah saya benar-benar mendingin. Wulan, dengan percaya diri, mengunggah foto di media sosial sebuah denah rumah besar Bintaro dengan keterangan soon, renovasi rumah baru. Doain ya guys. Mereka bahkan belum menunggu tanda tangan saya. Mereka sudah merencanakan membongkar rumah peninggalan Pak Hartono. Rumah yang secara hukum kini ada di bawah perlindungan wasiat yang saya pegang. Bu Asih, pembantu setia itu, menelepon saya dengan suara gemetar. Nak Anjani, bisiknya. Bu Sumarni bilang ke tukang, minggu depan barang-barang Nak Anjani mau dikeluarkan dari kamar. Mereka mau usir Nak Anjani beneran? Saya menutup mata sebentar. Lalu, saya membukanya kembali. Bu Asih, kata saya, tenang. Terima kasih sudah memberitahu. Tolong satu hal. Apapun yang terjadi minggu depan, Bu Asih jangan ikut campur. Berdiri saja di pinggir. Lihat baik-baik, karena Bu Asih pantas melihat akhirnya. Insiden ke-9 adalah saat mereka menggali kubur mereka sendiri lebih dalam. Bu Sumarni merasa di atas angin, memutuskan untuk membuat acara besar. Sebuah halal bihalal keluarga. Mengundang seluruh sanak saudara dari berbagai kota. Tujuannya jelas. Di depan seluruh keluarga besar, ia ingin mengumumkan pembagian harta. Ia ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa menantu notaris kecil itu akhirnya menyerah dan menandatangani semuanya. Ia bahkan menelpon saya, nadanya manis dibuat-buat. Anjani, hari Minggu ada acara keluarga. Datang ya, bawa map yang ibu kasih. Sudah kamu tandatangani, kan? Sudah saya siapkan, Bu. Jawab saya. Saya pasti datang dengan semua dokumen yang diperlukan. Saya tidak berbohong. Saya memang sudah menyiapkan dokumen. Hanya saja bukan dokumen yang ia kira. Di ujung telepon, Bu Sumarni tertawa puas. Ia mengira ia sedang menyiapkan pesta kemenangannya. Ia tidak tahu. Ia sedang mengundang seluruh keluarga besar untuk menyaksikan kejatuhannya sendiri. Malam sebelum acara, saya duduk di kantor bersama Pak Gunawan. Di meja kami, semuanya sudah tersusun rapi. Wasiat asli Pak Hartono sudah diverifikasi keasliannya. Akta otentik yang menunjuk saya sebagai pelaksana. Hasil audit rekening usaha, lengkap dengan setiap rupiah yang diselewengkan. Dan satu kwitansi kecil bertanda tangan Wulan atas pinjaman 80 juta yang tidak pernah ia kembalikan. Besok, kata Pak Gunawan, hidup mereka akan berubah selamanya. Saya menatap tumpukan kertas itu. Kertas yang diam. Kertas yang tidak pernah berbohong. Bukan saya yang mengubahnya. Gan, kata saya pelan. Mereka sendiri yang menulis akhir ceritanya. Saya hanya membacakannya. Malam itu saya tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Sementara di rumah besar Bintaro, mereka sedang sibuk menghias ruangan untuk pesta yang mereka kira milik mereka. Mereka tidak tahu
Fajar esok hari adalah fajar terakhir kerajaan kecil mereka. Hari Minggu tiba. Rumah besar Bintaro dihias seperti hari raya. Karpet merah digelar. Catering mahal berjajar. Sanak saudara dari berbagai kota memenuhi ruang keluarga. Bu Sumarni duduk di kursi paling depan, mengenakan kebaya terbaiknya. Dagu terangkat tinggi. Wulan di sampingnya, sibuk berfoto. Reza berdiri di sudut, gelisah. Sesekali melirik ke arah pintu. Saya datang tepat waktu, mengenakan blazer kerja saya yang sederhana. Di tangan saya, satu map coklat. Nah, itu dia menantu saya, kata Bu Sumarni keras, agar semua tamu mendengar. Ayo, Anjani, ke depan. Kita selesaikan urusan keluarga ini di depan semua saksi. Saya melangkah ke tengah ruangan. Puluhan pasang mata menatap saya. Saya merasakan tatapan meremehkan itu, sama seperti tatapan yang saya terima selama 4 tahun. Sudah kamu bawa surat pelepasan hak warisnya? Tanya Bu Sumarni. Tangannya terulur. Percaya diri. Sudah saya bawa semuanya, Bu. Kata saya, tenang. Tapi sebelum saya serahkan, izinkan saya menyampaikan sesuatu di depan keluarga besar, supaya semuanya jelas, supaya tidak ada yang merasa dicurangi di kemudian hari. Bu Sumarni mengernyit, tapi ia mengangguk, masih merasa di atas angin. Bicara saja. Tapi singkat, saya membuka map coklat itu. Saya mengeluarkan lembar pertama. 4 tahun lalu, kata saya. Suara saya tenang dan jelas memenuhi ruangan. Sebelum wafat, Bapak Hartono menitipkan sesuatu kepada saya sebagai notaris dan sebagai orang yang beliau percaya. Beliau berpesan, dokumen ini hanya boleh dibuka saat keluarga ini menunjukkan wajah aslinya. Ruangan mulai hening. Bu Sumarni mulai menegakkan punggung. Ada yang tidak beres dengan nada saya. Lembar pertama ini, saya mengangkatnya, adalah surat wasiat asli Bapak Hartono. Bukan surat keterangan waris yang dibuat belakangan. Wasiat sah, dibuat di hadapan notaris resmi, dengan akta otentik yang sudah saya verifikasi keasliannya kemarin. Wajah Bu Sumarni mulai berubah. Wasiat apa? Tidak ada wasiat. Surat warisnya sudah jelas, hanya kami bertiga. Itu yang ingin Ibu percaya, kata saya. Tapi Bapak Hartono jauh lebih teliti dari yang Ibu kira. Saya membacakan isi wasiat itu, kalimat demi kalimat, bahwa rumah besar Bintaro, toko material, dan seluruh properti utama tidak diwariskan langsung kepada Bu Sumarni. Bahwa semuanya diatur dalam pengaturan waris yang melindungi cucu kandung beliau. Dan bahwa pelaksana wasiat yang ditunjuk satu-satunya yang berwenang mengelola harta itu secara hukum adalah saya. Ruangan meledak dalam bisik-bisik. Para sanak saudara saling berpandangan. Bu Sumarni berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah, lalu memucat. Itu palsu. Kamu palsukan. Dasar notaris licik. Saya menatapnya tenang. Bu, saya notaris. Memalsukan akta otentik adalah kejahatan yang akan menghancurkan profesi saya seumur hidup. Saya tidak akan pernah melakukannya, dan Ibu boleh memeriksanya ke kantor notaris yang menerbitkannya. Kapan saja. Aslinya tercatat resmi di sana. Saya mengeluarkan lembar kedua. Sekarang, izinkan saya menjelaskan kemana perginya uang keluarga ini selama 4 tahun terakhir. Saya membentangkan hasil audit, angka demi angka. Puluhan juta yang ditarik setiap bulan tanpa keterangan. Ke rekening Wulan, ke rekening pribadi Bu Sumarni, untuk tas, untuk mobil, untuk liburan, untuk arisan. Toko material peninggalan Bapak Hartono sekarang menanggung utang ke pemasok. Karyawan telat digaji, bukan karena tokonya rugi, tapi karena uangnya dialirkan keluar, ke sini, dan ke sini. Saya menunjuk 2 nama di laporan itu, Bu Sumarni dan Wulan. Seorang paman tua berdiri dari kursinya. Jadi, selama ini, uang usaha Hartono kalian habiskan untuk foya-foya, sementara tokonya hampir bangkrut. Paman salah paham. Wulan berteriak. Suaranya melengking, panik. Itu hak kami. Hak. Saya mengeluarkan lembar terakhir, sebuah kwitansi kecil. Wulan,
Ini kwitansi pinjamanmu kepada saya. 80 juta untuk usaha online yang tidak pernah ada. 6 bulan tidak pernah kamu kembalikan. Tapi bulan lalu kamu membeli tas seharga 50 juta. Saya punya tangkapan layarnya. Wajah Wulan pucat pasi. Tangannya gemetar. Tas yang ia banggakan kini menjadi bukti yang menjeratnya di depan seluruh keluarga. Ruangan itu kini terbelah. Sanak saudara yang tadi datang untuk mengagumi Bu Sumarni. Kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Seorang bibi tua, kakak dari mendiang Pak Hartono, berdiri dengan tubuh gemetar menahan marah. "Sumarni," katanya. Suaranya tajam. Jadi selama ini Hartono sudah meninggalkan wasiat untuk melindungi cucunya dan kamu sembunyikan. Kamu palsukan surat waris demi serakahmu sendiri. Bu Sumarni membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. Wulan mencoba menyelamatkan keadaan. Ini salah paham. Mbak Anjani memutarbalikan fakta. Dia memang dari dulu mau merebut harta keluarga kita. Saya menatapnya tenang. Wulan, kalau saya mau merebut harta keluarga ini, saya bisa melakukannya 4 tahun lalu, saat wasiat ini sudah ada di tangan saya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya diam. Saya menjaganya. Persis seperti pesan Bapak, yang merebut, yang memalsukan, yang menyelewengkan. Bukan saya. Saya mengangkat hasil audit sekali lagi. Semua angka ini bicara sendiri. Saya tidak perlu menambah satu kata pun. Seorang sepupu Reza yang bekerja di bank mengambil laporan audit itu dan mempelajarinya. Wajahnya mengeras. Ini, aliran dananya jelas sekali. Ini bukan salah paham. Ini penyelewengan terstruktur selama bertahun-tahun. Katanya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Bisik-bisik di ruangan berubah menjadi gumaman marah. Orang-orang yang dulu menerima parsel lebaran dari Bu Sumarni, yang dulu memujinya, kini menyadari dari mana asal kemewahan itu. Dari uang yang dicuri dari almarhum saudaranya sendiri. Bu Sumarni dalam keputusasaan melakukan hal terakhir yang ia bisa. Ia menunjuk saya dengan jari gemetar. Kamu yang menghancurkan keluarga ini. Sebelum kamu datang, kami baik-baik saja. Saya menatapnya lama, lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang. Justru karena itu terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. Bu, sebelum saya datang, Bapak Hartono masih hidup dan beliau sudah melihat siapa ibu sebenarnya. Itulah kenapa beliau menitipkan ini kepada saya, bukan kepada ibu. Bukan saya yang menghancurkan keluarga ini. Keluarga ini hancur dari dalam oleh keserakahan yang ibu pelihara sendiri. Saya hanya kebetulan yang memegang cerminnya. Bu Sumarni terdiam. Bibirnya bergetar. Lalu, perlahan, tubuhnya merosot ke kursi. Dagunya yang selama bertahun-tahun terangkat tinggi, kini tertunduk untuk pertama kalinya. Wulan menangis. Bukan tangis penyesalan, tangis seseorang yang baru sadar bahwa panggung kemewahannya runtuh dan tidak akan pernah kembali. Dan di tengah semua itu, saya berdiri tenang. Bukan karena saya menikmati kehancuran mereka, tapi karena setelah 4 tahun, untuk pertama kalinya, kebenaran akhirnya berdiri lebih tinggi daripada kesombongan. Saya merapikan dokumen-dokumen itu kembali ke dalam map, pelan, rapi. Seperti kebiasaan profesi saya, kertas-kertas itu sudah selesai berbicara, dan mereka telah mengatakan segalanya. Bu Sumarni terhuyung. Ia mencari sandaran, jatuh kembali ke kursinya. Dalam hitungan menit, seluruh kerajaan yang ia bangun di atas kebohongan runtuh di depan mata orang-orang yang ia undang untuk mengaguminya. Lalu saya berbalik ke arah Reza, suami saya, lelaki yang menyuruh saya menandatangani kehancuran anak kami sendiri. Mas, kata saya. Suara saya tidak marah. Hanya lelah. 3 hari lalu, kamu menyuruh saya menghapus hak anak kita, anak kandungmu sendiri, demi ketenangan, katamu. Demi yang terbaik untuk semua orang. Reza tidak bisa menatap saya. Tubuhnya gemetar. Saya menjaga rumah ini 4 tahun. Saya menelan setiap hinaan. Saya diam
saat ibumu mempermalukan saya di hari peringatan ayahmu sendiri. Dan kamu sekalipun tidak pernah berdiri di samping saya. Saya meletakkan satu dokumen terakhir di meja di hadapannya. Surat gugatan cerai. Sekarang saya yang memilih. Dan saya memilih anak saya. Bukan kamu. Reza jatuh berlutut di lantai karpet tebal itu. Lelaki yang dulu angkuh, kini bersimpuh. Anjani, maafkan saya hilaf. Saya bodoh. Tolong, demi anak kita, demi 4 tahun kita. Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya berkata pelan, 4 tahun kita. Mas, kamu yang membuangnya, bukan saya. Saya hanya berhenti memungutnya kembali. Saya berbalik. Saya melangkah keluar dari rumah besar itu, melewati puluhan tamu yang terdiam, melewati Bu Sumarni yang menatap kosong, melewati Wulan yang menangis di pojok ruangan. Bu Asih berdiri di dekat pintu, air matanya mengalir. Tapi bibirnya tersenyum. Ia menundukkan kepala saat saya lewat. Hormat yang tulus. Hati-hati di jalan, Nak Anjani, bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Dan kali ini bukan saya yang diusir. Saya yang pergi. Dengan pilihan saya sendiri. Beberapa bulan setelah hari itu, semuanya berjalan sesuai hukum, bukan sesuai kesombongan. Sebagai pelaksana wasiat, saya mengelola harta peninggalan Pak Hartono dengan jujur. Toko material diselamatkan dari kebangkrutan. Utang pemasok dilunasi. Karyawan kembali digaji tepat waktu. Hak anak saya, cucu kandung Pak Hartono, dilindungi sepenuhnya. Persis seperti keinginan almarhum kakeknya. Bu Sumarni harus mengembalikan dana yang ia selewengkan. Rumah arisannya berhenti. Tamu-tamu yang dulu memujinya kini menjauh. Ia yang selalu mengangkat dagu tinggi, kini jarang keluar rumah. Wulan kehilangan gaya hidupnya dalam semalam. Tas-tasnya dijual untuk membayar utang. Teman-teman yang dulu mengaguminya menghilang. Ternyata mereka mengagumi tasnya, bukan dirinya. Reza kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi rasa hormat. Kabar terakhir yang saya dengar, ia bekerja serabutan, mencoba membangun hidup dari nol. Sesuatu yang seharusnya ia pelajari sejak dulu. Dan saya kembali ke kantor kecil saya di Bintaro. Kantor yang dulu mereka hina. Setiap pagi saya mengantar anak saya, lalu duduk di meja saya, menyesahkan tanda tangan orang-orang yang datang di saat paling rapuh. Suatu sore, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi untuk anak saya. Makanan sederhana. Tapi di meja makan kecil itu ada sesuatu yang tidak pernah ada di rumah besar Bintaro. Ada ketenangan. Anak saya yang kini sudah mulai bisa merangkai kalimat. Suatu hari bertanya pada saya, "Bunda, kenapa kita pindah dari rumah yang besar?" Saya tersenyum, mengelus rambutnya. Karena, Nak, rumah yang besar belum tentu rumah yang baik. Rumah yang baik adalah tempat kamu dicintai apa adanya. Dan Bunda mau kamu tumbuh di rumah seperti itu. Ia mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Suatu hari, ia akan paham bahwa neneknya yang berlimpah harta tidak pernah sekalipun menggendongnya saat ia sakit. Dan ibunya yang dianggap notaris kecil rela menggendongnya sepanjang malam. Suatu hari, ia akan tahu kakeknya, Pak Hartono, telah melindunginya, bahkan dari alam yang berbeda, lewat secari kertas yang dititipkan kepada orang yang tepat. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari seberapa kecil ia terlihat. Dan jangan pernah mengira kesabaran adalah kelemahan. Kadang, orang yang paling diam di ruangan adalah orang yang memegang seluruh kebenaran. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang dianggap rendah hanya karena mereka memilih untuk sabar. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang memandangmu rendah. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang berdiri di antara ibu dan istrinya, lalu memilih diam
saat seharusnya melindungi. Mereka kira diam itu menjaga ketenangan, padahal diam di saat yang salah adalah pengkhianatan yang paling pelan. Dan ada pula para ibu mertua, para keluarga, yang mengira darah daging membenarkan keserakahan, yang lupa bahwa harta tanpa kejujuran hanyalah pinjaman waktu, yang cepat atau lambat akan ditagih. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menginjak atau untuk menjaga, untuk serakah atau untuk jujur. Dan setiap pilihan pada akhirnya menulis akhir ceritanya sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang sangat membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu, di ruang tengah rumah besar keluarga Wirahadi, 11 anggota keluarga duduk mengelilingi saya seperti hakim mengelilingi terdakwa. Ibu mertua saya mendorong selembar surat ke depan wajah saya. Tanda tangani, atau kamu keluar malam ini juga tanpa membawa apapun, katanya. Saya menatap surat pelepasan hak atas rumah yang saya dan suami bangun dengan keringat sendiri. Lalu saya menarik napas, membuka tas, dan mengeluarkan sebuah map coklat tua. Saat saya meletakkan isi map itu di atas meja, satu persatu, wajah mereka berubah pucat. Karena di antara seluruh orang di ruangan ini, hanya saya yang tahu hukum. Dan hanya saya yang menyimpan dokumen yang sebenarnya. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita belajar bahwa kesabaran bukan kelemahan. Dan bahwa setiap kejahatan meninggalkan jejak di atas kertas. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan akhir dari kisah ini. Karena malam itu, di ruang tengah yang penuh kebencian, semuanya baru saja dimulai. Nama saya Maharani. Orang memanggil saya Rani. Usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya sederhana di mata orang. Saya membaca surat, memeriksa keaslian dokumen, dan menyaksikan orang menandatangani perjanjian. Tetapi saya tahu satu hal yang sering dilupakan orang. Sehelai kertas yang dibuat dengan benar bisa lebih kuat daripada teriakan paling keras sekalipun. Saya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di Bintaro bersama suami saya, Damar, dan putri kami, Kayla, yang baru berusia 4 tahun. Rumah itu tidak mewah, tetapi setiap sudutnya kami bangun bersama. Lantai keramik di ruang tamu, dapur yang menghadap taman kecil, kamar Kayla dengan dinding berwarna biru muda. Semua itu kami cicil selama bertahun-tahun. Damar bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik. Ia bukan lelaki jahat, setidaknya dulu saya percaya begitu. Ia lembut, sering membawakan saya martabak di malam Jumat dan menggendong Kayla di bahunya setiap pagi. Tetapi Damar punya satu kelemahan yang tidak pernah ia akui. Ia tidak pernah bisa berkata tidak kepada ibunya. Ibu mertua saya bernama Sukarni. Orang di lingkungan memanggilnya Bu Sukarni. Usianya 60 tahun. Ia perempuan dengan punggung tegak dan suara yang selalu satu nada lebih tinggi dari orang lain. Sejak hari pertama saya menikah dengan Damar, saya tahu bahwa di mata Bu Sukarni, saya tidak pernah cukup baik. Saya hanya anak seorang guru sekolah dari kampung di Jawa Tengah. Sementara ia merasa keluarganya adalah keluarga terhormat di Bekasi Tengah. Bapak mertua saya, Pak Wirahadi, sudah meninggal 3 tahun lalu. Beliau adalah orang yang berbeda. Tenang, adil, dan menyayangi saya seperti anak sendiri. Sebelum beliau wafat, beliau pernah berkata kepada saya dengan suara pelan, "Rani, jaga keluarga ini dan jaga juga dirimu sendiri." Saat itu saya tidak mengerti maksud kalimat kedua. Bertahun-tahun kemudian, saya baru paham bahwa beliau sudah melihat apa yang akan datang. Selain Damar, ada satu orang lagi di keluarga itu yang harus kalian kenal. Namanya Wulan. Ia adik perempuan Damar, berusia 30 tahun. Wulan cantik, pandai berbicara, dan tahu persis
bagaimana membuat ibunya tersenyum. Ia juga tahu persis bagaimana membuat saya merasa seperti orang asing di tengah keluarga sendiri. Wulan belum menikah. Ia tinggal berpindah-pindah, kadang di kos, kadang menumpang di rumah teman. Dan setiap kali ia kehabisan uang, ia selalu kembali ke pelukan ibunya. Sejak kecil, kata Damar, Wulan selalu menjadi anak kesayangan. Apapun yang ia inginkan, Bu Sukarni akan berusaha memberinya. Maka tidak heran, Wulan tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia dan isi rumah ini memang seharusnya menjadi miliknya. Termasuk rumah yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Saya tidak tahu di awal pernikahan saya bahwa ibu dan anak perempuan itu sudah lama menyimpan satu rencana. Sebuah rencana yang melibatkan rumah, surat, dan tanda tangan. Sebuah rencana yang baru saya pahami sepenuhnya ketika semuanya hampir terlambat. Mari saya mulai dari awal. Saya menikah dengan Damar 8 tahun lalu di sebuah masjid kecil dekat rumah orang tua saya. Pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada ribuan tamu. Hanya keluarga, tetangga, dan doa. Saat itu Bu Sukarni datang dengan wajah yang sulit dibaca. Ia tersenyum kepada para tamu, tetapi tidak pernah benar-benar tersenyum kepada saya. Di tahun-tahun pertama, kami tinggal mengontrak sebuah rumah kecil. Saya bekerja keras membangun nama di kantor notaris, tempat saya magang dulu. Damar merintis karir dari posisi paling bawah. Kami hidup pas-pasan, tetapi bahagia. Setiap rupiah yang kami kumpulkan, kami simpan dengan hati-hati. Mimpi kami sederhana. Sebuah rumah, tempat di mana Kayla bisa tumbuh tanpa harus berpindah-pindah kontrakan setiap tahun. Lalu, Pak Wirahadi jatuh sakit. Selama berbulan-bulan, sayalah yang paling sering menjaga beliau di rumah sakit. Bukan Wulan yang selalu sibuk entah di mana. Bukan juga Bu Sukarni yang lebih sering mengeluh lelah daripada menemani suaminya. Saya yang menyuapi beliau, membacakan koran, dan menggenggam tangannya di malam-malam terakhir. Pada salah satu malam itulah beliau memanggil saya mendekat. "Rani," bisik beliau, "rumah di Bekasi itu. Jangan biarkan ia jatuh ke tangan yang salah." Saya mengira beliau hanya bicara karena demam. Saya mengangguk, mengusap keningnya, dan menyuruhnya beristirahat. Saya tidak tahu bahwa kalimat itu adalah peringatan. Beberapa hari kemudian, Pak Wirahadi meninggal dunia dengan tenang. Dan sejak hari itu, segalanya mulai berubah. Setelah pemakaman, Bu Sukarni mengajak Damar bicara empat mata di kamarnya. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi seminggu kemudian, Damar pulang dengan sebuah usul yang terdengar masuk akal pada awalnya. "Rani," katanya, "hati-hati. Ibu sekarang sendirian di rumah besar itu. Bagaimana kalau kita pindah ke sana? Kita renovasi rumah itu. Kita tinggal bersama ibu. Lebih hemat. Dan Kayla bisa dekat dengan neneknya." Saya ragu. Hati kecil saya berbisik bahwa ini bukan ide yang baik. Tetapi saya melihat wajah Damar yang penuh harap. Saya melihat Kayla yang membutuhkan ruang lebih luas. Dan saya berpikir, mungkin tinggal bersama bisa memperbaiki hubungan saya dengan Bu Sukarni. Maka, saya mengangguk. Itulah kesalahan pertama saya. Sebelum kami benar-benar pindah, ada satu pertanda yang seharusnya saya baca lebih serius. Saat kami membicarakan rencana renovasi, saya mengusulkan agar semua pengeluaran dicatat dan agar kepemilikan rumah diperjelas secara hukum sejak awal. Damar menolak dengan halus. "Jangan begitu, Rani. Nanti ibu tersinggung. Masa sama keluarga sendiri pakai hitung-hitungan surat?" Saya menelan keberatan saya. Tetapi sebagai notaris, saya tidak bisa benar-benar mematikan kebiasaan saya. Diam-diam, saya tetap menyimpan setiap catatan. Bukan untuk melawan siapapun, hanya untuk berjaga. Seperti seseorang yang menyimpan payung meski langit masih cerah. Kami menjual sebagian tabungan dan menggunakan sisa simpanan kami untuk merenovasi rumah tua di Bekasi itu. Atapnya kami ganti, dapurnya kami perbaiki. Kami tambahkan satu kamar di lantai 2 untuk Kayla. Uang yang keluar dari kantong kami bukan jumlah kecil, hampir 400 juta rupiah. Hasil 8 tahun kami menabung. Saya menyimpan setiap kwitansi, setiap bukti transfer, setiap nota tukang. Bukan karena curiga, hanya karena sebagai
notaris. Mencatat sudah menjadi kebiasaan saya. Kebiasaan yang kelak menyelamatkan hidup saya. Saat renovasi hampir selesai, Bu Sukarni datang kepada saya dengan senyum manis yang jarang saya lihat. "Rani," katanya, "sertifikat rumah ini masih atas nama almarhum Bapak. Biar Ibu yang urus balik nama ke notaris, ya. Atas nama Ibu dulu, supaya gampang. Nanti kalau Ibu sudah tiada, kan jatuhnya ke Damar juga." Saya terdiam sejenak. Sebagai notaris, saya tahu persis bahaya dari kalimat itu. Saya tahu apa artinya sebuah rumah berpindah nama tanpa kejelasan hukum. Tetapi saya juga tahu satu hal lain. Kalau saya menolak terang-terangan, perang akan dimulai terlalu cepat sebelum saya siap. Maka saya hanya tersenyum. "Baik, Bu, nanti saya bantu siapkan dokumennya." Yang tidak Bu Sukarni tahu, saya tidak pernah berniat menyerahkan dokumen apapun begitu saja. Malam itu, di kamar, saya membuka laptop dan mulai menyusun rencana saya sendiri. Diam-diam, sabar. Karena saya tahu, di luar sana ada banyak perempuan yang kehilangan segalanya hanya karena percaya pada janji manis. Dan saya bersumpah, saya tidak akan menjadi salah satu dari mereka. Kami resmi pindah ke rumah Bekasi itu pada awal musim hujan. Hari pertama, saya masih percaya bahwa keputusan ini bisa berhasil. Saya menata kamar Kayla, memasang gorden baru, dan memasak rendang kesukaan Damar untuk makan malam pertama kami sekeluarga. Tetapi malam itu, di meja makan, Bu Sukarni hanya mencicipi sedikit, lalu meletakkan sendoknya. "Rendangmu terlalu manis," katanya datar. "Di keluarga ini, kami tidak terbiasa makan masakan kampung." Damar tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan terus makan. Saya menelan rasa sakit itu bersama suapan nasi saya. Saya berkata pada diri sendiri, "Ini baru permulaan. Bersabarlah, Rani." Tetapi saya tidak tahu bahwa kesabaran saya akan diuji jauh lebih keras dari yang saya bayangkan. Belum genap 2 minggu kami tinggal di sana. Wulan datang. Ia muncul di suatu sore dengan 3 koper besar dan wajah seolah rumah itu memang miliknya. "Aku tinggal di sini dulu," ya, katanya sambil melempar senyum ke arah ibunya. "Lagi nggak ada tempat." Bu Sukarni langsung menyambutnya hangat, memeluknya, dan menyuruh saya menyiapkan kamar tamu untuknya. Bukan meminta, menyuruh. Saya mengangguk dan menyiapkan kamar itu. Kamar yang sebenarnya sudah saya rencanakan sebagai ruang kerja saya. Tetapi saya diam. Saya pikir mungkin ini hanya sementara. Ternyata kedatangan Wulan adalah awal dari semua yang lebih buruk. Sejak Wulan tinggal di rumah itu, posisi saya berubah perlahan. Pagi hari, ketika saya bersiap berangkat ke kantor, Wulan akan duduk di meja makan sambil berkata, "Mbak Rani, sekalian cuci piring ini, ya. Aku capek." Padahal, ia baru saja bangun tidur. Saya yang harus bekerja. Justru diperlakukan seperti pembantu di rumah yang saya renovasi dengan uang saya sendiri. Saya pernah mencoba bicara dengan Damar. "Mas, Wulan tidak seharusnya begitu. Aku juga punya pekerjaan." Damar hanya menghela napas. "Sudahlah, Rani, dia kan adikku. Lagi pula, ini rumah ibuku. Kita ini cuma menumpang." Kalimat itu menghantam saya seperti tamparan. Menumpang. Di rumah yang saya bangun ulang dengan tabungan 8 tahun. Saya tidak menjawab. Tetapi malam itu, di kamar, saya membuka map coklat tempat saya menyimpan semua kwitansi renovasi. Saya menghitungnya kembali satu persatu. 387 juta rupiah. Itu bukan jumlah yang akan saya relakan hilang begitu saja. Hari-hari berlalu, dan tekanan kecil itu menumpuk menjadi sesuatu yang berat. Wulan mulai mengatur isi rumah, seolah ia nyonya besar di sana. Ia mengganti gorden yang saya pasang dengan gorden pilihannya, dibayar dari uang ibunya. Ia memindahkan foto pernikahan saya dan Damar dari ruang tamu ke gudang, lalu menggantinya dengan foto dirinya. Suatu sore, saya menemukan kotak perhiasan kecil peninggalan ibu saya, satu-satunya warisan dari orang tua saya, tergeletak terbuka di meja Wulan. Sepasang anting emas milik mendiang ibu saya hilang. Saya bertanya baik-baik. Wulan hanya mengangkat bahu. Mungkin
jatuh. Lagi pula cuma emas murahan, kan? Saya menatap matanya. Saya tahu ia berbohong, tetapi saya tidak berteriak. Saya hanya mencatat dalam hati. Satu lagi hutang yang suatu hari harus dibayar. Saya mencoba sekuat tenaga menjaga ketenangan demi Kayla. Setiap malam, saya menidurkannya sambil bercerita tentang hal-hal indah. Seolah rumah itu tidak dipenuhi racun. Tetapi Kayla, anak yang peka. Suatu malam, ia bertanya, "Bunda, kenapa nenek dan Tante Wulan gak suka sama Bunda?" Pertanyaan polos itu menusuk saya lebih dalam daripada semua hinaan yang pernah saya terima. Saya tersenyum, mengusap rambutnya, dan berkata, "Bunda baik-baik saja, sayang. Yang penting, Bunda punya Kayla." Tetapi malam itu, setelah ia tertidur, saya menangis dalam diam untuk pertama kalinya sejak lama. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya tahu anak saya mulai melihat luka yang saya coba sembunyikan. Beberapa minggu kemudian, datang ujian berikutnya. Suatu malam, Bu Sukarni mengetuk kamar kami. Ia masuk dengan wajah memelas yang dibuat-buat. "Demar, Rani," katanya. "Ibu butuh uang untuk biaya pengobatan. Tekanan darah ibu naik terus. Pinjam dulu tabungan kalian, 300 juta saja. Nanti ibu kembalikan." Saya menatap Damar. Saya tahu tabungan kami tinggal tidak seberapa setelah renovasi. 300 juta itu hampir seluruh sisa simpanan kami. Saya hendak berkata bahwa kita perlu surat, perlu kejelasan. Tetapi Damar sudah lebih dulu menjawab, "Tentu, Bu, besok saya transfer." Tanpa surat, tanpa perjanjian, tanpa bertanya pada saya. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya dengan suara tinggi. "Mas, itu uang kita berdua. Kenapa kamu memutuskan sendiri?" Damar balas membentak. "Itu ibuku, Rani. Kamu tega membiarkan ibuku sakit demi uang." Saya terdiam. Bukan karena saya kalah, tetapi karena saya sadar suami saya tidak lagi melihat saya sebagai pasangannya. Ia hanya melihat saya sebagai sumber uang untuk keluarganya. Keesokan harinya, uang itu ditransfer. Dan seperti yang sudah saya duga, uang itu tidak pernah kembali. Yang lebih membuat saya curiga, beberapa hari kemudian, saya melihat Wulan pulang membawa tas tangan baru yang mahal. Saya tidak berkata apa-apa, tetapi saya mencatat tanggalnya, jumlahnya, bukti transfernya. Semua tersimpan rapi. Tidak lama setelah itu, mereka mulai mempermalukan saya di depan orang luar. Suatu sore, beberapa tetangga datang berkunjung. Di hadapan mereka, Bu Sukarni berkata dengan nada seolah bercanda, "Untung Damar punya ibu yang bisa membiayai rumah ini. Kalau mengandalkan istrinya saja, mungkin kami sudah tinggal di kontrakan sempit." Para tetangga tertawa sopan. Saya hanya tersenyum, menyajikan teh. Lalu, masuk ke dapur. Di balik pintu dapur, saya menggenggam nampan erat-erat. Mereka mengubah kebenaran menjadi sebaliknya. Rumah yang saya renovasi dengan uang saya kini diceritakan seolah hadiah dari kemurahan Bu Sukarni. Saya tahu, melawan dengan kata-kata di depan tetangga hanya akan membuat saya tampak seperti menantu durhaka. Maka saya memilih diam. Tetapi diam saya bukan kekalahan. Diam saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan segalanya. Malam itu, saya kembali membuka laci tua almarhum Bapak Wirahadi, mencari sesuatu yang sejak lama saya rasa ada di sana. Dan di dasar laci, di balik tumpukan dokumen lama, saya menemukan sebuah amplop tua bersegel. Saya membukanya dengan tangan gemetar. Apa yang saya temukan di dalamnya membuat saya terdiam lama di tengah keheningan malam. Tetapi saya simpan dulu rahasia itu untuk waktu yang benar-benar tepat. Lalu datang malam yang membuat saya benar-benar terjaga. Saya pulang lebih awal dari kantor karena kepala saya pusing. Rumah terasa sepi. Saya hendak masuk ke ruang kerja kecil saya untuk mengambil obat ketika saya mendengar suara dari ruang tengah. Suara Damar dan ibunya berbisik. Saya berhenti di balik pintu. "Sudah kamu tanda tangani, Damar?" Suara Bu Sukarni. "Sudah." "Bu,
jawab Damar pelan. Surat kuasanya sudah saya tanda tangani. Ibu sekarang bisa urus semua atas nama ibu. Saya merasa darah saya membeku. Surat kuasa apa? Suami saya menandatangani surat kuasa. Memberi ibunya kuasa penuh atas sesuatu tanpa sepengetahuan saya. Saya menahan napas, lalu pelan-pelan mundur ke kamar. Jantung saya berdebar. Tetapi pikiran saya, untuk pertama kalinya sejak lama, terasa sangat jernih. Malam itu saya tidak tidur. Saya membuka kembali semua dokumen yang saya simpan. Saya menyusun daftar. Saya menelpon seorang rekan lama, Pak Tono. Seorang pengacara yang sudah saya kenal sejak masa magang. Pak Tono, kata saya pelan di telepon. Saya mungkin butuh bantuan, tapi belum sekarang. Tolong. Jangan kemana-mana. Pak Tono, yang mengenal saya dengan baik, hanya menjawab, "Aku di sini kapanpun kamu butuh, Rani." Sejak malam itu, saya mulai bekerja diam-diam. Saya menyalin sertifikat asli rumah, yang ternyata masih tersimpan di laci tua Bapak Wirahadi. Sesuatu yang Bu Sukarni tidak pernah tahu. Saya juga menemukan sesuatu yang jauh lebih penting di dalam laci itu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tetapi saya simpan dulu rahasia itu untuk waktu yang tepat. Sementara saya menyiapkan diri. Mereka pun bergerak lebih jauh. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar Bu Sukarni berbicara dengan seseorang melalui telepon di ruang tamu. Ia membahas tentang menjaminkan sertifikat rumah ke bank untuk mengambil pinjaman besar. Darah saya berdesir. Mereka berniat menggadaikan rumah yang saya renovasi. Rumah yang bahkan belum sah menjadi milik siapapun. Untuk mendapatkan uang. Seandainya rencana itu berhasil dan cicilannya macet. Rumah itu bisa disita bank. Dan saya, beserta Kayla, akan kehilangan segalanya tanpa sisa. Malam itu, saya menghubungi Pak Tono dengan tangan masih gemetar. "Pak Tono," kata saya, "mereka mau menjaminkan rumah ke bank. Rumah yang masih atas nama almarhum." Pak Tono terdiam sejenak. Lalu berkata, "Rani, dengarkan aku. Selama rumah itu masih atas nama almarhum, dan belum dibagi waris, bank yang teliti tidak akan berani menerimanya sebagai jaminan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Tugasmu sekarang adalah memastikan posisimu sebagai ahli waris yang berkepentingan tercatat dengan jelas. Simpan semua bukti. Jangan bertindak gegabah." Saya mengikuti nasihatnya. Diam-diam, saya menyiapkan surat keberatan resmi yang sewaktu-waktu bisa saya ajukan untuk menghalangi setiap upaya menjaminkan rumah itu. Saya membangun benteng saya, bata demi bata, di tengah keheningan malam. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin meningkat. Bulan mulai terang-terangan kasar. Suatu pagi, saat saya sedang menyuapi Kayla, ia melintas dan berkata cukup keras agar semua orang mendengar. "Kayla, kasihan ya. Ibumu cuma anak guru kampung. Untung ada nenek yang kaya." Saya menggenggam sendok erat-erat. Saya ingin membentak, tetapi saya menatap mata Kayla yang polos. Dan saya menelan amarah itu. "Bukan saat ini," kata saya pada diri sendiri. "Belum saatnya." Lalu, suatu sore, Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tamu. Tetapi sebelum sore itu, ada satu hal lagi yang saya temukan, dan itu membuat saya semakin waspada. Suatu siang, saat membereskan meja kerja Wulan untuk mencari gunting, saya menemukan beberapa lembar kertas latihan. Di atasnya, berulang kali, ada coretan tanda tangan. Tanda tangan saya. Wulan sedang berlatih meniru tanda tangan saya. Tangan saya dingin. Mereka tidak hanya berniat memaksa saya menandatangani surat. Jika saya menolak terus, mereka bahkan siap memalsukan tanda tangan saya. Saya memotret kertas-kertas itu diam-diam, lalu meletakkannya kembali persis seperti semula. Satu lagi bukti masuk ke dalam map coklat saya. Dan satu lagi alasan bagi saya untuk bergerak lebih cepat. Di sana sudah duduk Wulan dan seorang lelaki asing berjas. "Rani," kata Bu Sukarni dengan nada manis yang menipu. "Ini Pak Hendra, notaris kenalan kami. Kami sudah menyiapkan surat. Rumah ini akan Ibu hibahkan kepada Wulan. Kamu cukup tanda tangan di sini sebagai saksi keluarga." Saya melihat surat itu. Sebuah akta hibah yang memindahkan kepemilikan rumah. Rumah yang saya renovasi dengan uang saya kepada Wulan.
dan mereka memanggil notaris kenalan mereka sendiri untuk melegalkannya. Mereka pikir saya tidak akan mengerti. Mereka pikir saya hanya menantu lugu dari kampung. Saya menatap akta itu lama. Lalu saya tersenyum tipis. Boleh saya baca dulu? Bu, namanya juga dokumen penting. Bu Sukarni mengerutkan kening, tetapi mengangguk. Saya membaca setiap baris, dan di dalam hati saya menemukan 3 cacat hukum yang fatal dalam dokumen itu. Pertama, objek yang dihibahkan adalah rumah yang masih atas nama orang yang sudah meninggal, sehingga belum sah untuk dialihkan. Kedua, hibah itu dibuat tanpa melibatkan seluruh pihak yang berhak atas warisan. Ketiga, dokumen itu sama sekali tidak menyebut dana renovasi ratusan juta yang telah saya keluarkan. Tetapi saya tidak mengatakannya saat itu. Saya hanya berkata, saya perlu waktu untuk mempertimbangkan. Bu, ini menyangkut masa depan Kayla juga. Wajah Bu Sukarni mengeras. Wajah Wulan berubah masam. Tetapi mereka tidak bisa memaksa saya menandatangani saat itu juga. Dan waktu, sedikit demi sedikit, mulai berpihak kepada saya. Malam itu, saya menelpon Pak Tono kembali. Pak Tono, kata saya, sekarang saya butuh bantuan Anda, dan saya butuh seorang notaris lain yang bisa saya percaya sepenuhnya. Saya menjelaskan semuanya. Surat kuasa yang ditandatangani Damar diam-diam. Akta hibah palsu yang mereka siapkan. Uang 300 juta yang menguap. Pak Tono mendengarkan, lalu berkata pelan, Rani, kamu sadar tidak? Dengan semua dokumen yang kamu simpan, posisimu jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Saya menjawab, tenang, saya sadar. Pakistan. Saya hanya menunggu mereka melangkah terlalu jauh. Dan mereka melangkah terlalu jauh. Lebih cepat dari yang saya bayangkan. 3 hari kemudian, ketegangan memuncak. Tetapi sebelum malam itu, ada satu kejadian yang akhirnya mematahkan harapan terakhir saya pada Damar. Suatu malam saat makan, Bu Sukarni kembali menyindir saya. Kali ini lebih tajam. Menantu yang tahu diri itu menurut pada keluarga suaminya, bukan malah menyimpan-nyimpan surat seperti maling. Saya menahan diri. Tetapi kali ini saya menoleh kepada Damar, berharap. Sekali saja ia membela saya. Damar meletakkan sendoknya, lalu berkata dengan suara dingin yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Ibu benar. Rani, kamu terlalu banyak menghitung. Kalau memang merasa tidak nyaman di rumah keluargaku, mungkin lebih baik kamu pikirkan baik-baik posisimu. Kalimat itu dari mulut suami saya sendiri, di depan ibunya dan adiknya, terasa seperti pintu yang ditutup pelan-pelan tepat di depan wajah saya. Malam itu, saya tidak lagi menangis. Saya hanya merasa sangat tenang. Tenang, seperti orang yang akhirnya tahu ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lalu tiba hari ketiga itu. Saya pulang kerja dan mendapati barang-barang saya dan Kayla sudah dikemas dalam beberapa kardus, ditumpuk di teras. Wulan berdiri di pintu dengan tangan terlipat. Mbak Rani, katanya sinis. Ibu bilang, kalau Mbak nggak mau tanda tangan, ya nggak usah tinggal di sini lagi. Ini rumah keluarga kami. Saya menatap kardus-kardus itu. Saya menatap baju-baju Kayla yang dilipat asal-asalan. Dan untuk sesaat, saya merasa tubuh saya gemetar oleh amarah. Tetapi, saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya berkata pelan, baik. Kalau itu yang kalian mau, mari kita bicarakan baik-baik. Malam ini, panggil semua keluarga. Wulan menyeringai. Mengira saya menyerah. Bagus. Biar semua jadi saksi, kamu pergi dari sini. Ia tidak tahu. Malam itu bukan malam saya pergi. Malam itu adalah malam yang sudah saya persiapkan sejak lama. Sebelum malam pertemuan keluarga itu tiba, saya menghabiskan sore di kantor Pak Tono. Kami menyusun semuanya dengan rapi, seperti membangun benteng dari kertas. Saya membawa sertifikat asli rumah yang masih tercatat atas nama almarhum Pak Wirahadi. Saya membawa seluruh bukti transfer dan kwitansi renovasi. Total 387 juta rupiah. Saya membawa bukti transfer 300 juta kepada Bu Sukarni yang tidak pernah kembali.
Dan saya membawa salinan surat kuasa yang ditandatangani Damar diam-diam, beserta draft akta hibah palsu yang mereka siapkan. Pak Tono memeriksa akta hibah itu dengan kacamata di ujung hidungnya. Lalu ia tersenyum. Rani, ini cacat hukum di 3 tempat. Pertama, rumah ini masih atas nama almarhum, jadi belum bisa dihibahkan oleh Bu Sukarni sebelum proses waris selesai. Kedua, hibah seperti ini membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris. Dan kamu sebagai istri sah Damar punya kepentingan hukum di sini. Ketiga, akta ini dibuat tanpa mencantumkan dana renovasi yang kamu keluarkan. Secara hukum, kamu punya hak tagih. Saya mengangguk. Saya sudah tahu semua itu. Tetapi mendengarnya dari mulut seorang pengacara membuat saya semakin yakin. Lalu, saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari dalam map saya. Dokumen yang saya temukan di laci tua Bapak Wirahadi. Dokumen yang belum pernah saya tunjukkan kepada siapapun. Pak Tono membaca dokumen itu. Dan untuk pertama kalinya sepanjang sore itu, ia terdiam cukup lama. Rani, katanya akhirnya. Kamu sadar apa artinya ini? Saya mengangguk pelan. Saya sadar. Pakistan. Itulah sebabnya saya menunggu sampai malam ini. Saya tidak akan menceritakan dulu apa isi dokumen itu. Karena malam itu di ruang tengah. Merekalah yang akan mengetahuinya lebih dulu. Sebelum saya pulang dari kantor Pak Tono sore itu, kami menyusun satu langkah terakhir yang akan mengunci segalanya. Saya meminta seorang notaris netral, rekan terpercaya saya, untuk membuat akta otentik yang mencatat seluruh fakta, dana renovasi yang saya keluarkan dengan rincian dan bukti, keberadaan sertifikat asli atas nama almarhum, dan keberadaan surat wasiat yang saya temukan. Akta itu dibuat secara sah, berdampingan dengan seluruh bukti pendukung, sehingga tidak ada satu pihak pun yang nanti bisa menyangkal bahwa dokumen-dokumen ini sudah ada dan tercatat resmi sebelum malam pertemuan keluarga. Dengan ini, kata Pak Tono sambil tersenyum tipis, kalau mereka mencoba memalsukan apapun setelah malam ini, justru merekalah yang akan terjerat. Kamu sudah memagari diri dari segala arah. Rani, saya mengangguk. Saya tidak ingin menang dengan kebetulan. Saya ingin menang dengan kepastian. Malam pertemuan keluarga tiba. Ruang tengah rumah besar itu penuh. Bu Sukarni duduk di kursi utama seperti seorang ratu. Di sebelahnya, Wulan. Dengan senyum kemenangan yang sudah ia siapkan. Damar duduk di sudut, menunduk. Tidak berani menatap saya. Ada pula beberapa kerabat, paman dan bibi dari pihak Damar yang sengaja diundang untuk menjadi saksi. 11 orang mengelilingi saya. Mereka pikir mereka mengelilingi seorang menantu lemah yang akan mereka usir malam itu. Bu Sukarni mendorong selembar surat ke depan saya. Surat pelepasan hak. Tanda tangani. Berani, katanya dingin. Lepaskan semua klaimmu atas rumah ini, lalu pergi. Kami beri kamu waktu sampai pagi untuk mengambil barang-barangmu. Saya menatap surat itu. Saya menatap wajah-wajah di sekeliling saya. Lalu saya menarik napas perlahan dan berkata dengan suara setenang mungkin. Sebelum saya tanda tangani, izinkan saya bicara sebentar. Sebagai menantu, ini mungkin kesempatan terakhir saya bicara di rumah ini. Bu Sukarni mendengus. Tetapi mengizinkan. Ia pikir saya akan memohon. Ia pikir saya akan menangis. Saya berdiri. Saya membuka map coklat tua saya. Dan saya mulai meletakkan dokumen satu persatu di atas meja. Yang pertama, kata saya, ini sertifikat asli rumah ini. Masih atas nama almarhum Bapak Wirahadi. Artinya, Bu Sukarni, secara hukum, rumah ini belum menjadi milik ibu. Rumah ini masih harta warisan yang belum dibagi. Dan itu berarti akta hibah yang ibu siapkan untuk Wulan tidak sah. Wajah Bu Sukarni mulai berubah. Senyum Wulan memudar. Yang kedua, lanjut saya. Meletakkan setumpuk kertas. Ini seluruh bukti transfer dan kwitansi renovasi rumah ini. 387 juta rupiah. Uang saya dan Damar. Secara hukum, saya punya hak tagih atas seluruh jumlah ini terhadap siapapun
yang mengklaim rumah ini. Terdengar bisik-bisik di antara para kerabat. Paman Damar mulai mengerutkan kening ke arah Bu Sukarni. Yang ketiga, saya meletakkan bukti transfer berikutnya. 300 juta yang ibu pinjam dengan alasan biaya pengobatan. Uang yang tidak pernah kembali. Dan yang anehnya, beberapa hari setelah uang itu cair, Wulan membeli tas dan barang-barang mewah baru. Wajah Wulan memerah. Itu fitnah, teriaknya. Saya menatapnya tenang. Saya punya tanggal, jumlah, dan bukti. Wulan. Di pengadilan, yang berbicara bukan teriakan. Yang berbicara adalah kertas. Ruangan mulai gaduh. Bu Sukarni bangkit. Wajahnya merah padam. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengancam keluarga ini. Lalu, sebelum saya sempat menjawab, ia mengangkat tangannya dan menampar pipi saya keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan yang mendadak hening. Pipi saya panas. Mata saya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tetapi karena menahan sesuatu yang sudah terlalu lama saya pendam. Saya menoleh ke arah Damar. Suami saya. Lelaki yang berjanji melindungi saya 8 tahun lalu. Ia hanya duduk di sudut. Menunduk. Diameter. Tidak berdiri. Tidak membela, tidak berkata apa-apa. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya jaga tetap utuh, akhirnya patah dengan tenang. Bukan menjadi serpihan, tetapi menjadi sebuah keputusan. Saya mengusap pipi saya, lalu saya berkata dengan suara yang sangat pelan, tetapi terdengar oleh semua orang. Terima kasih, Bu. Tamparan itu baru saja menjadi bukti terakhir yang saya butuhkan. Di depan 11 saksi, Bu Sukarni terdiam, bingung. Lalu saya mengeluarkan dokumen terakhir dari dalam map. Dokumen yang saya temukan di laci tua almarhum. Dan ini, kata saya, adalah surat wasiat yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Bapak Wirahadi 1 bulan sebelum beliau wafat. Disaksikan dan disimpan secara sah. Saya, sebagai notaris, telah memverifikasi keasliannya. Saya berhenti sejenak, membiarkan kata notaris itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan yang sesungguhnya di mata Bu Sukarni. Ya, Bu, kata saya. Saya notaris selama 8 tahun. Selama ini ibu mengira saya hanya anak guru kampung yang tidak mengerti apa-apa. Selama ini ibu menyodori saya surat. Mengira saya akan menandatanganinya seperti orang bodoh. Padahal pekerjaan saya setiap hari adalah membaca surat seperti milik kalian dan menemukan kebohongan di dalamnya. Saya membuka surat wasiat itu dan membacanya dengan suara jelas. Di dalam surat itu, Pak Wirahadi menuliskan keinginannya bahwa rumah di Bekasi, setelah seluruh proses waris diselesaikan, ia kehendaki untuk dijaga demi cucunya, Kayla. Dan bahwa beliau menunjuk saya, Maharani, menantunya, sebagai pihak yang ia percaya untuk mengurus dan menjaga harta itu. Karena beliau, dengan kata-katanya sendiri, tidak mempercayai istri dan anak perempuannya dalam urusan harta. Ruangan itu hening total. Para kerabat saling berpandangan. Paman Damar berdiri dan berkata dengan suara berat, Sukarni, apa ini benar? Apa kamu mencoba mengambil rumah ini diam-diam? Melanggar wasiat abangku. Bu Sukarni tidak bisa menjawab. Wulan menunduk. Wajahnya pucat pasi. Saya tidak datang malam ini untuk mengusir siapapun, kata saya akhirnya. Saya datang untuk meletakkan kebenaran di atas meja. Dengan surat kuasa yang Damar tanda tangani diam-diam. Akta hibah cacat yang kalian siapkan. Dan kini terbongkar di depan keluarga sendiri. Kalian punya 2 pilihan. Pertama, kita selesaikan ini di pengadilan, di mana semua dokumen ini akan saya serahkan, termasuk dugaan penggelapan uang 300 juta. Atau kedua, kita selesaikan secara adil. Rumah ini dikembalikan ke status waris yang sah, dijaga demi Kayla, sesuai wasiat almarhum. Dan uang renovasi, serta uang yang ibu pinjam, dikembalikan sesuai hukum. Tidak ada yang berani membantah. Karena, untuk pertama kalinya, mereka berhadapan
bukan dengan menantu yang lemah, tetapi dengan seseorang yang memegang hukum di tangannya. Malam itu pertemuan keluarga berakhir tanpa tanda tangan apapun di surat pelepasan hak. Para kerabat pulang dengan wajah yang berbeda dari saat mereka datang. Mereka datang untuk menyaksikan seorang menantu diusir. Mereka pulang dengan keraguan besar terhadap Bu Sukarni dan Wulan. Saya membawa Kayla ke kamar, menidurkannya. Lalu duduk sendiri di teras hingga larut. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Lelah karena harus melawan keluarga yang seharusnya menjadi tempat saya berlindung. Tetapi saya tahu ini belum selesai. Orang seperti Bu Sukarni tidak akan menyerah hanya karena satu malam. Dan saya benar. Keesokan paginya, Bu Sukarni berusaha mengubah strategi. Ia mendatangi saya di dapur. Kali ini dengan nada lembut yang dibuat-buat. "Rani," katanya, "kemarin malam Ibu hilaf. Kita ini keluarga. Tidak perlu sampai ke pengadilan, kan? Malu didengar tetangga. Bagaimana kalau kita selesaikan baik-baik di antara kita saja?" Saya menatapnya. Saya tahu persis, ini bukan permintaan maaf. Ini upaya untuk menarik kembali masalah ke ruang gelap, jauh dari saksi dan dokumen. Tempat ia bisa kembali berkuasa. "Bu," kata saya, "tenang. Saya juga tidak ingin ke pengadilan. Tetapi, penyelesaian baik-baik harus tetap di atas kertas, dengan notaris yang netral. Bukan kenalan, Ibu. Dengan persetujuan seluruh ahli waris. Itu bukan karena saya tidak menghormati Ibu. Itu justru supaya tidak ada lagi yang bisa dicurangi di kemudian hari." Wajah Bu Sukarni mengeras lagi. Karena ia tahu, di atas kertas yang sah, ia tidak bisa lagi bermain. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak saya duga terjadi. Pak Hendra, notaris kenalan mereka, yang menyiapkan akta hibah palsu itu, menghubungi saya. Suaranya gugup. "Ibu Maharani," katanya. Saya tidak tahu kalau dokumen yang diminta keluarga itu menyangkut harta waris yang belum dibagi. Saya hanya diminta membuatkan draft. Saya mohon, jangan laporkan saya ke majelis pengawas notaris." Saya menarik napas. Saya tahu betul betapa seriusnya pelanggaran semacam itu bagi seorang notaris. "Pak Hendra," kata saya tidak akan melaporkan Anda. Asalkan Anda bersedia memberikan keterangan jujur tentang bagaimana akta itu diminta dibuat dan oleh siapa." Ia setuju tanpa ragu. Dan dengan itu, satu lagi bukti jatuh ke tangan saya. Tekanan terhadap Bu Sukarni dan Wulan semakin besar. Para kerabat mulai menjauh. Paman Damar, yang dihormati di keluarga itu, secara terbuka menyatakan bahwa wasiat almarhum Pak Wirahadi harus dihormati. Tetangga mulai berbisik. Dan Wulan, yang selama ini hidup dari kemurahan ibunya, mulai panik. Karena rencananya untuk memiliki rumah itu hancur berantakan. Dalam keputusasaannya, Wulan melakukan kesalahan terakhir. Suatu malam, ia menemui saya dan mencoba menyuap saya. "Mbak Rani," katanya. Suaranya kini manis. "Bagaimana kalau begini? Mbak diam saja soal semua dokumen itu. Nanti aku kasih Mbak 50 juta. Anggap saja damai." Saya menatapnya. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya yang sejak tadi merekam pembicaraan kami. "Wulan," kata saya pelan, "kamu baru saja mencoba menyuap seseorang untuk menyembunyikan dugaan penggelapan. Dan kamu melakukannya di depan rekaman." Wajah Wulan membeku. Ia berdiri, gemetar, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Itu adalah terakhir kalinya ia berani mencoba mengakali saya. Sementara itu, hubungan saya dengan Damar sampai pada titik yang tidak bisa diperbaiki. Suatu malam, ia datang ke kamar, duduk di tepi tempat tidur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menatap mata saya. "Rani," katanya. Suaranya bergetar. "Maafkan aku. Aku terlalu takut pada ibuku. Aku tahu aku salah." Saya menatapnya lama. Dulu, kalimat itu mungkin sudah cukup untuk meluluhkan hati saya. Tetapi malam ketika ia membiarkan ibunya menampar saya tanpa bergerak sedikit pun, sesuatu di dalam diri saya telah berubah selamanya. "Mas," kata saya pelan, "aku tidak membenci kamu. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa rumah ini, keluarga ini,
adalah tempat yang aman untuk Kayla tumbuh. Selama bertahun-tahun, aku menahan semuanya, berharap kamu akan berdiri di sampingku. Sekali saja. Tapi kamu tidak pernah memilih aku. Kamu selalu memilih untuk diam. Damar menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi air mata terlambat tidak bisa menghapus tahun-tahun ketika ia memilih diam. Saya tidak langsung mengambil keputusan tentang pernikahan kami malam itu. Tetapi saya tahu, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah lagi membiarkan diri saya menjadi orang yang lemah di rumah ini. Proses hukum berjalan. Kali ini sepenuhnya di jalur yang sah. Dengan bantuan Pak Tono dan seorang notaris netral yang saya percaya, kami mengurus pembagian waris rumah Bekasi sesuai hukum dan sesuai wasiat almarhum Pak Wirahadi. Akta hibah palsu yang disiapkan Bu Sukarni dinyatakan batal demi hukum. Surat kuasa yang ditandatangani Damar diam-diam tidak punya kekuatan apapun karena dibuat di atas harta yang belum menjadi hak Bu Sukarni. Hasil akhirnya jelas. Rumah itu sesuai wasiat ditetapkan sebagai harta yang dijaga demi masa depan Kayla. Dengan saya sebagai pihak yang dipercaya mengelolanya. Uang renovasi 387 juta rupiah diakui sebagai hak saya. Dan uang 300 juta yang dipinjam dengan dalih pengobatan setelah ditelusuri. Ternyata sebagian besar digunakan Wulan untuk gaya hidupnya. Bu Sukarni, demi menghindari laporan pidana penggelapan, terpaksa menyepakati pengembalian secara bertahap. Bu Sukarni, yang dulu duduk di kursi utama, seperti seorang ratu, kini harus menundukkan kepala di hadapan hukum yang selama ini ia kira bisa ia akali. Wulan, yang dulu memanggil saya pembantu, kehilangan semua mimpinya untuk hidup mewah dari rumah yang bukan haknya. Ia kembali berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kali ini, tanpa ada lagi rumah besar yang bisa ia tumpangi. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk pindah dari rumah itu bersama Kayla. Bukan karena saya kalah, tetapi karena saya tidak ingin putri saya tumbuh di tengah dinding yang menyimpan begitu banyak kebencian. Saya menyewa rumah kecil yang sederhana, tidak jauh dari kantor saya di Bintaro. Rumah yang tidak mewah, tetapi penuh ketenangan. Sebelum saya benar-benar pergi, ada satu pagi yang tidak akan saya lupakan. Bu Sukarni, untuk pertama kalinya, datang kepada saya tanpa kemarahan, tanpa nada tinggi. Ia berdiri di ambang pintu kamar saya, terlihat jauh lebih tua dari biasanya. "Rani," katanya pelan. "Aku salah. Aku terlalu takut kehilangan Damar. Terlalu takut menjadi tua sendirian. Sampai aku lupa bahwa kamu juga anak. Aku minta maaf." Saya menatapnya lama. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa lelah dan sedikit kasihan pada perempuan yang menghancurkan keluarganya sendiri demi rasa takut yang tidak pernah ia akui. "Saya menerima permintaan maaf, Ibu," kata saya akhirnya. "Tetapi memaafkan bukan berarti kembali. Saya tetap akan pergi demi Kayla dan demi diri saya sendiri." Bu Sukarni mengangguk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setiap pagi di rumah baru kami, saya menyiapkan sarapan untuk Kayla. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu pernah dihina sebagai masakan kampung. Tetapi di meja kecil kami, makanan itu terasa seperti kemenangan yang paling tenang. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia tidak lagi mendengar suara teriakan di malam hari. Ia tidak lagi melihat ibunya diperlakukan seperti orang asing. Dan setiap kali ia tertawa. Saya tahu bahwa semua yang saya lalui, semua kesabaran yang saya simpan, tidak sia-sia. Damar masih sesekali datang menjenguk Kayla. Saya tidak melarangnya. Bagaimanapun, ia tetap ayah dari putri saya. Tetapi sesuatu di antara kami telah berakhir. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kebencian, hanya dengan kesadaran yang tenang bahwa cinta tanpa keberanian untuk melindungi pada akhirnya bukanlah cinta yang bisa saya pertahankan. Suatu malam, ketika Kayla sudah tertidur, saya membuka kembali map coklat tua saya. Map yang telah menyelamatkan saya. Di dalamnya
masih tersimpan salinan surat wasiat almarhum Pak Wirahadi. Saya membacanya sekali lagi, dan saya teringat kalimat terakhir beliau di rumah sakit dulu. Rani, jaga keluarga ini, dan jaga juga dirimu sendiri. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar memahami maksud beliau. Beliau sudah melihat semuanya, dan beliau mempercayakan kebenaran itu kepada satu-satunya orang yang ia yakini akan menjaganya. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kelembutan adalah tanda kelemahan. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang paling siap. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, menabung bertahun-tahun, lalu kehilangan segalanya hanya karena percaya pada janji manis dan tidak berani meminta kejelasan hukum. Kalian tidak salah karena berbaik hati. Tetapi ingatlah, kebaikan tanpa kejelasan akan selalu dimanfaatkan oleh orang yang serakah. Mintalah surat, mintalah kejelasan, simpanlah bukti. Bukan karena kalian curiga, tetapi karena kalian menghargai diri kalian sendiri. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Damar, lelaki yang tidak jahat, tetapi terlalu lemah untuk berdiri di saat istrinya paling membutuhkan. Kepada para suami, ketahuilah, diam di saat orang yang kalian cintai disakiti adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kuasa atas anak lelakinya, justru menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam atau untuk berdiri, untuk menyerah, atau untuk menjaga harga diri kita dengan cara yang benar. Saya memilih untuk berdiri, tanpa kebencian, tanpa kekerasan, hanya dengan kebenaran di tangan saya. Dan itu sudah cukup. Terima kasih, sahabat kisah, sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, atau jika kalian pernah berada di posisi yang sama, ceritakanlah pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi seseorang yang malam ini sedang menahan air matanya sendirian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri kalian, dan jangan pernah lupa untuk menjaga harga diri kalian.